Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milarisa, NPM 1951010416. Kelas F semester 2, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 168. Sebelumnya saya akan menjelaskan artinya, isi kandungannya, asbabun nuzul dari surat tersebut, tafsir ayat beserta kaitannya surat tersebut dengan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 168. Sebelumnya saya akan menjelaskan surat Al-Baqarah yang berarti, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Isi kandungannya yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi yang baik yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, terutama dalam hal mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari ayat tersebut atau sebab turunnya ayat tersebut itu sendiri. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sasa'ah, Khuza'ah, dan Bani Madli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri dan memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah, yaitu unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak yang kelimanya itu adalah jantan. Lalu dibelah telinganya, dan wasilah yaitu domba yang beranak 2 ekor, satu jantan dan satu betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan. Dan harus diserahkan kepada berhala, padahal Allah tidak mengharamkan beberapa jenis binatang itu dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia harus mencari makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal ialah makanan yang tidak diharamkan, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu makanan haram karena sesuatu zatnya, seperti babi, bangkai, dan juga darah. Dan yang kedua, makanan haram yang bukan karena zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan dimakan oleh pemiliknya ataupun digunakan. Makanan halal adalah makanan yang tidak termasuk dari 2 itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan ayat tersebut dengan ekonomi. Pada keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam menetapkan bahwa memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan bahan tambahan yang membahayakan kesehatan seperti formalin, boraks, rhodamin B, dan fentanyl yellow yang merupakan perbuatan tercela dan juga dilarang oleh agama. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa tentang perlindungan konsumen disebutkan hak atas konsumen, salah satunya adalah hak keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Tetapi pada kenyataannya sekarang lebih banyak produsen yang memproduksi barang dagangannya menggunakan bahan-bahan makanan yang dilarang digunakan pada makanan dan minuman seperti boraks, formalin, rhodamin B, dan juga fentanyl yellow. Sebagai pedagang, mereka juga harus memperhatikan barang yang diproduksinya, mulai dari bahan yang digunakan, rasa dan makanan dan minuman yang telah dibuat, dan juga kebersihan dari makanan dan minuman itu sendiri. Karena terkadang para pedagang yang menggunakan bahan-bahan dilarang yang seperti saya sebutkan tadi itu hanya mementingkan penghasilan, yang penting barang atau makanan dan minuman mereka laku di masyarakat, dan tidak peduli bahan-bahan yang digunakan dengan bahan yang berbahaya. Jadi kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar memilih makanan dan minuman yang mau kita beli dan dilihat dulu kebersihannya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.